Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisu was-salasuna fi fadilati iyadatil maridi. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab. As-sadis was-salasuna. As-sadis was-salasuna kang nomor 36. 36. As-sadis wassalasuna kang nomor 36. Fi fadilati iyadatil maridi. Iku ing dalem utamane menjenguk orang sakit. Fi fadilati iyadatil maridi iku ing dalem menjenguk utamane menjenguk orang sakit. Ini bab yang ke-36, kita sudah masuk di bab yang ke-36. Berarti kalau masuk di bab ke-36 berarti kurang 4 bab lagi. Jadi ini masuk ke bab 36 membahas tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaannya menjenguk orang sakit itu kayak gimana? Ini keutamaannya. Kenapa ada fadilah menjenguk orang sakit? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, udul marido wa taba'ul janazata tudakkirkumul akhirata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala jawab an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utu jenguk sapa sira kabeh. Jenguklah jenguklah aja, mudah sama daripada susah. Jenguklah sapa sira kabeh. Jenguklah sapa sira kabeh. Al-marido ing orang sakit. Al-marido ing orang sakit. Al-marido ing orang sakit. Jenguklah orang sakit. Wattaba'u lan mengiringi sapa sira kabeh. Wattaba'u lan mengiringi sapa sira kabeh. Al-janazata ing jenazah. Tudakir mongko iling. Tudakir mongko ngilingake apa al-madhkurah aja. Tudakir mongko ngilingake apa al-madhkurah. Jadi mengikuti jenazah.
Kum ing sira kabeh. Kum ing sira kabeh. Kum ing sira kabeh. Kum ing sira kabeh al akhirata ing akhirat. Al akhirata ing akhirat. Ini hadis yang pertama menjelaskan bahwasannya jenguklah orang sakit. Kenapa kita disuruh jenguk? Karena gini. Apa? Karena kita ketika kok berkunjung ke orang sakit kalau dikunjungi itu merubah suasana hatinya. Istilahnya seperti menghibur. Memang ketika cuman menjenguk aja ya itu sudah menghibur. Karena kalau ketika orang kok contoh saja kalau seandainya kalian bayangkan kalau seandainya kalian sakit tiba-tiba kalian itu gak ada yang jenguk sama sekali, satupun orang gak ada yang jenguk, kira-kira perasaan hatinya gimana? Kan gak enak kan? Gak ada semangat untuk sembuh, tahu kan? Gak ada semangat untuk sembuh. Makanya ketika orang itu dijenguk biasanya itu berguna, karena orang itu kalau dijenguk biasanya semakin semangat untuk sembuh. Ketika semangat untuk sembuh berarti menjadikan mudah untuk sembuhnya dari sakitnya. Kalau seandainya nggak disemangati kayak gitu, jadinya dia itu nggak ada kepinginan untuk sembuh. Kalau nggak ada kepinginan untuk sembuh ya jadinya nggak sembuh lah, jadi sembuh. Gitu. Jadi ini diperintahkan untuk menjenguk orang sakit. Ini hukumnya sunnah. Menjenguk orang sakit itu sunnah. Dan mengiringi jenazah. Ini saya ajari tentang mengiringi jenazah. Kalau kalian tahu mengiringi jenazahnya itu yang di depan atau yang di belakang? Depan, ya kan? Kalau orang-orang kita itu kalau mengiringi jenazahnya itu yang di depan, bukan jenazahnya yang di belakang. Harusnya mengiringi jenazah itu orang yang mengiringi itu di depan, yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu di depan, bukan di belakang. Aslinya kayak gitu. Karena apa? Orang jenazah si mayit kalau seandainya sudah mulai mendekat ke alam kubur, istilahnya kuburannya, itu semakin takut. Makanya kita yang memang mengiringi jenazah, biarlah kita yang duluan. Kalau seandainya kita yang duluan, kita kan yang sampai duluan ke kuburan kan, ke makam. Kalau seandainya kita yang duluan, jadinya seakan-akan si mayit itu punya teman, ya teman nggak sampai ketakutan banget gitu ketika ke kuburan, gitu kan? Karena apa? Memang si mayit itu kalau seandainya sudah mendekati kuburan itu memang takut dia. Gunanya apalagi ketika memang yang mengiringi itu di depan, bukan yang di belakang. Karena ketika orang berzikir di depan la ilaha illallah itu imbasnya kenanya ke belakang. Itu kan kenanya ke belakang, jadinya si mayit itu kan yang di belakang kan, bukan yang di depan. Jadi kita itu salahnya, kita itu kebiasaannya bukannya jenazah itu yang di depan, bukannya yang di belakang, tapi malah di depan jenazahnya kita yang mengiringi dari belakang. Bukannya kayak gitu, aslinya itu kita yang di depan, jenazahnya yang di belakang, itu aslinya. Makanya kayak gitu. Dan kenapa kita itu disuruh untuk mengiringi jenazah? Karena seandainya kita itu mengiringi jenazah, kita bisa ingat akan akhirat, akan kematian, bahwa kita itu pasti akan mengalami suatu kematian. Menjenguk orang sakit pun itu juga berarti kita itu ada masanya, kita itu ada sakit dan ada masanya untuk tiba-tiba meninggal pun itu ya ada, gitu kan? Kita bisa mengingat kematian, bisa mengingat akhirat itu gara-gara menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah itu bisa mengingatkan kita ke akhirat. Itu aja. Karena gini, karena tadi ketika kita itu bisa mengingat kepada kematian atau akhirat, tapi ya enggak kalau saya tuntut ketika sekarang kalian itu masa-masa remaja, kalian itu tiba-tiba saya itu berarti sekarang itu harus mengingat kematian terus. Enggak ya, enggak kayak gitu. Maksudnya itu
kalau seandainya kita itu mengiringi jenazah, minimalnya kita itu bisa ingat kembali kepada adanya kematian itu ada gitu. Karena kadang itu lupa akan akhirat. Kadang itu kita itu hidup aja cuma di dunia, pengennya ya di dunia, nggak peduli tentang akhiratnya. Kadang itu kayak gitu. Karena ada yang kayak gitu. Nah, ini berarti mengiringi jenazah itu mengingatkan kita ke akhirat. Bisa ingat. Gini aja, sama aja dengan halnya kalian itu ziarah kubur. Makanya kalian itu harusnya dibiasakan untuk membiasakan ziarah kubur. Kalau seandainya di sini pun nggak bisa kan? Kalau di sini nggak bisa kan? Kalau seandainya di rumah itu dibiasakan dibiasakan menziarahi kubur. Kalau itu ya menziarahi kubur mbah, menziarahi kubur apa namanya, ziarah ke Mas Songo atau ziarah ke ziarah ke memang orang tua gitu kan. Kalau enggak yang menziarahi ke mbah yang sudah meninggal gitu kan. Itu bisa mengingatkan kita ke akhirat, bisa. Makanya kadang itu aneh. Dulu itu kejadian ketika cerita Nabi Yahya ketika memang di masa mudanya, itu anehnya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu masa mudanya atau masa kecilnya itu sudah teringat banget pada kematian. Anehnya sampai lubang yang memang buat galian kan sudah dilubangi di situ. Nabi Yahya itu turun ke lubangnya, Nabi Yahya itu nangis di dalam lubang itu, dan seakan-akan itu merasakan banget rasa ingatnya kepada kematian itu kayak gitu. Itu anehnya Nabi Yahya dulu. Makanya kadang itu orang dulu itu ketika melihat Nabi Yahya, ini orang apa malaikat, seakan-akan nggak punya nafsu. Nah, kayak gitu. Memang itu anehnya Nabi Yahya dulu itu kayak gitu sampai. Makanya kita bukannya kalau saya tuntut kalian itu selalu mengingat kematian, itu enggak, tapi santai aja. Istilahnya di waktu itu ada masanya untuk mengingat kematian, ada masanya untuk enak di dunia gitu kan, bisa menikmati dunianya itu loh, menikmati kehidupannya. Tapi ya jangan lupa akan kematian juga gitu kan, karena kalau kita nggak ingat kematian nanti pasti jauh dari Tuhan. Itu aja dan jauh dari Allah alasannya itu. Nah, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'idul maridi utawi wong kang jenguk orang sakit. A'idul maridi utawi wong kang jenguk orang sakit. Yamsi kum laku sapa a'idul maridi. Yamsi kum laku sapa a'idul maridi. Fi makhrafatil jannati, ya kan? Fi makhrafatil jannati ing dalem taman surga. Fi makhrafatil jannati ing dalem taman surga. Hatta yarji'a sehingga bali sapa a'idul maridi. Hatta yarji'a sehingga bali sapa a'idul maridi. Mulih hatta yarji'a sehingga bali sapa a'idul maridi. Nanti yang selanjutnya berarti menjelaskan bahwasannya orang yang jenguk orang sakit itu seakan-akan dia itu ketika masanya jenguk, berarti kita kita jenguk itu seakan-akan perjalanan kita sampai kita pulang itu seakan-akan kita itu berada di taman surga yang indah. Seakan-akan kayak gitu. Jadi itu berarti seakan-akan pahalanya memang sebesar itu kalau seandainya pahalanya menjenguk orang sakit. Makanya itu seakan-akan taman surga. Taman surga itu seindah yang
kalian bayangkan apapun itu, ya itu taman surga, bisa jadi. Itu aja. Taman surga itu pokoknya taman surga itu di sekeliling itu ya ada buah-buah yang tumbuh semuanya itu tumbuh, makanya gitu. Itu taman surga. Itu berarti pahalanya menjenguk orang sakit itu besar. Jadi dianjurkan sekali ketika menjenguk orang sakit, karena itu kalau orang sakit gak dijenguk itu kasihan juga kalau seandainya orang itu gak dijenguk. Itu aja. Karena tadi yang jenguk pun jangan kok tangan kosong, ya kan? Karena seandainya jenguk orang sakit itu jangan tangan kosong, harus bawa apa-apa lah pokoknya. Yang penting apapun yang kamu bawa, mau itu dimakan atau bermanfaat bagi si orang sakit atau enggak, pokoknya bawa apapun yang dikasihkan ke orang sakitnya. Kalau dikasih itu seakan-akan orang yang sakit itu makasih, itu bisa merubah suasana hatinya, jadi bisa menyemangati dirinya, memotivasi biar dia itu semakin ingin sembuh, ya kan? Itu apalagi di obrolan dengan obrolan yang asik, biar dia itu semakin lupa dengan sakitnya yang dialami, gitu kan? Itu bisa lupa kan, gitu kan? Kadang orang kamu pernah merasakan enggak orang sakit, kamu sakit tiba-tiba, gitu kan? Tapi ketika keadaan yang kayak asik gitu, kadang-kadang saya tadi sakit loh, tapi kayak saya kok lupa dengan sakit saya, ini sakit loh, tapi kok nggak kerasa kalau saya sakit, gitu kan kayak gitu. Kadang itu ngerasa kayak gitu aja, kadang kalau seandainya orang itu dijenguk kan kayak gitu rasanya, kalau ini sakit tapi nggak kerasa sakit, gitu kan, nggak kerasa sakit, itu aja. Nah itu berguna bagi si orang yang sakit, itu penting. Terakhir apa itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iyadatul maridi utawi menjenguk orang sakit. Iyadatul maridi utawi menjenguk orang sakit. Iyadatul maridi utawi menjenguk orang sakit. Awala yaumin ing dalem awal dina. Awala yaumin ing dalem awal dina. Awala yaumin ing dalem awal dina. Fardhatun iku wajib. Fardhatun iku wajib. Fardhatun iku wajib. Wamalan Wama utawi jenguk, wama utawi jenguk, ba'daha ing dalem sakwuse, ba'daha ing dalem sakwuse, ba'daha ing dalem sakwuse al-madhkurah. Itu aja. Ba'daha ing dalem sakwuse al-madhkurah. Al-madhkurah maksudnya itu menjenguk orang sakit di awal hari, maksudnya. Sunnatun iku sunnah. Hadis yang ini itu menjelaskan bahwasanya menjenguk orang sakit di awal hari. Ini maksudnya di awal harinya si orang sakit pertama kali sakit, dia ngerasain sakitnya, gitu ya, mengalami sakit. Nah itu awal harinya. Berarti ketika dia ini hari ini sakit, nah itu berarti hari ini, itu kan? Itu berarti itu awal harinya dianya yang sakit. Berarti menjenguk orang sakit di awal harinya dia sakit, ya orang yang sakit itu tadi, itu hukumnya wajib. Tapi ini bukannya wajib yang memang wajib ketika dilakukan berarti ketika ditinggalkan itu dosa. Bukan ya. Ini wajib secara ini tuh sangat dianjurkan.
bukannya kok fardhu di sini Nabi bilangnya itu maksudnya wajib. Memang kalau nggak menjenguk orang sakit itu dosa, bukan ya. Bukan. Hukumnya menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Nah, tapi ketika menjenguk orang sakit di awal harinya dia sakit, itu hukumnya sangat dianjurkan. Itu fadilahnya banyak ketika. Makanya tadi kayak berjalan di taman surga, apalagi kayak fadilahnya itu nanti ada lagi di bawahnya. Nanti menjenguk orang sakit di awal hari itu malah dia yang paling kerasa ketika kita itu menjenguk di awal hari. Makasih kamu bisa mau jenguk langsung gitu, mau jenguk langsung. Berarti kan kepeduliannya itu tinggi. Makanya ketika orang itu sakit itu butuh untuk dijenguk. Jangan dianjurkan ketika di awal hari. Nah, ketika menjenguk di setelah harinya, setelah ini harinya sakit, setelah besoknya itu hukumnya sunnah, nggak terlalu banget dianjurkan, karena itu banget dianjurkannya ketika awal dia merasakan sakitnya itu orangnya, ya, itu sangat dianjurkan fardhu. Tapi ini bukannya kok wajib banget, bukan. Ini pasti di sini sudah dijelaskan bahwasanya hukum fardhu ini bukan fardhu yang memang wajib, bukan, tapi sangat dianjurkan. Itu akhlaknya bagus banget ketika orang itu mau menjenguk orang sakit, ketika tetangganya sakit, ketika temannya sakit. Dan kalian kan kadang kalian itu dibiasakan kayak ada teman sekolah sakit, kita itu sama guru berombong-rombong kita itu menjenguk orang sakit. Ya, itu latihan itu namanya. Karena memang itu sunnah hukumnya. Makanya itu bagus, berarti ada kebiasaan seperti itu tuh bagus. Tapi ya kadang itu ada orang yang males gitu menjenguk orang sakit, itu males banget. Itu ada itu jangan. Orang yang sakit itu butuh untuk dijenguk, butuh dihibur, karena kayak gitu tadi, butuh dihibur biar biar semangat untuk sembuhnya. Itu mengaruhi jiwanya itu bisa, karena jiwa kalau seandainya nggak mau untuk bergerak, untuk bersemangat untuk sembuh, jadinya nggak akan nggak sembuh. Udah, ini hidupku aja kurang berapa, jangan kayak itu nggak semangat untuk sembuh. Berarti kalau nggak semangat untuk sembuh itu nggak akan sembuh kalau gitu, karena Allah itu sesuai kehendak hambanya. Ana indah doni abdi. Jadi saya sesuai kehendak prasangka hambaku. Kayak gitu. Ketika orang itu nggak mau bersemangat kayak gitu, ya nggak akan, nggak akan Allah berikan kayak gitu. Makanya saya mau sembuh nanti kayak saya sembuh, saya mau kayak gini. Nah, kayak gini. Kadang kan orang kalau sakit itu dibilangin, nanti kalau sembuh kita jalan-jalan yuk, kita jalan-jalan kemana? Itu kan udah lama nggak jalan-jalan, kamu kan sakit aja, ngapain nggak sakit gitu kan. Kadang dihibur kayak gitu, dicandai kayak gitu, biar dia itu nggak merasa kalau sakit, biar dia semakin sembuh hari-hari gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi ketika orang itu menjenguk di awal harinya dia sakit, itu hukumnya fardhu, berarti sangat dianjurkan. Tapi ketika orang itu menjenguk setelah hari-hari dia sakit, itu hukumnya sunnah, nggak terlalu untuk dianjurkan. Itu aja. Nanti selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam la tajibu iyadatal maridi illa ba'da salasati ayamin wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.